Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadhifatu sabi'atu innal muta'allimal qasira yanbaghi an yulqiya ilaihi al-jaliyul la'iqu bihi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 57, yaitu lanjutan dari tugasnya seorang muallim atau seorang mursyid atau seorang guru, ustadz dan kiai. Al-wadhifatu sabi'atu, tugas yang nomor 7. Innal muta'allima, sesungguhnya santri atau pelajar atau mahasiswa, al-qasira, yang terbatas, yang bagi seharusnya ayyul qiya ilaihil jaliyul la'iqu bihi. Itu kalau mau dibaca ya ayyul qiya. Kalau mau dibaca ayyulqa ilaihil jaliyul la'iqu bihi. Kalau ayyulqa berarti al-jaliyu nanti menjadi naibul fa'il. Kalau dibaca ayyulqiya berarti menjadi maf'ul bih. Saya sekarang akan membaca dengan model mabdil majhul. Ayyulqa disampaikan, diberikan ilaihi kepada al-muta'allim al-qasir, al-jaliyul la'iqu bihi, sesuatu yang al-jali, jelas, al-la'iqu, yang sesuai, bihi, dengan muta'allim. Wala yudhkaru lahu anna wara'a hadha tadqiqan, dan tidak dijelaskan bahwasannya di balik ini ada pendakikan, penjelasan yang lebih mendalam. Wa huwa yudakhiruhu anhu, sementara muallim itu menyimpannya anhu, dari muta'allim. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, sikap yang sedemikian, dijelaskan di balik ini ada kajian yang lebih mendalam, tapi ternyata sang guru tadi tidak menjelaskan. Yufattiru rughbatahu fil jali, maka akan melemahkan keinginan muta'allim tadi fil jali, pada sesuatu yang jelas. Wa yushawwisu alaihi qalbahu, dan hal itu akan mengganggu. Seperti itu. Wa yushawwisu alaihi qalbahu, dan hal itu justru akan mengganggu hatinya muta'allim. Wa yuhamu ilaihil bukhlu bihi anhu, dan diduga negatif, muallimnya itu diduga melakukan hal yang buruk. Seperti itu. Keburukannya apa? Al-bukhlu bihi anhu, karena medit, karena bakhil, tidak mau menjelaskan. Idh yadhunnu kullu ahadin annahu ahlun likulli ilmin daqiqin, karena ia menduga bahwasannya setiap orang itu adalah ahli atau pakar untuk setiap ilmu yang daqiq, yang detail, yang lembut. Sudah. Dari paragraf ini, tugasnya seorang muallim, tugas yang ketujuh itu, muta'allim ini kan bermacam-macam. Ada yang memang betul-betul cerdas, bijak, dan sudah dewasa. Ada muta'allim ini masih terbatas, masih anak-anak, belum layak untuk diajak ngobrol tentang keilmuan yang lebih mendalam. Kalau sekarang muta'allimnya ini terbatas pengetahuannya, akalnya, pemahamannya, usianya, pengalamannya, maka bagaimana? Maka seorang muallim ini harus menjelaskan sesuatu yang memang jelas baginya, sudah jali,
Begitu. Tidak usah terlalu dakik, tidak usah terlalu detail mendalam. Kemudian sang guru ini juga tidak boleh masih menyisipkan perkataan. Tadi di balik ini masih ada penjelasan yang lebih panjang, gitu. Tapi saya tidak akan menyebutkannya. Beliau mengatakan di balik kasus yang sedang saya sampaikan, di balik diskursus ini ada sebenarnya kajian lebih mendalam. Tapi sang guru tadi malah tidak menjelaskan yang mendalam tadi. Kan seperti itu. Dia malah tidak mengomentari lebih mendalam, tapi bilangnya ada kajian yang mendalam. Yang kayak gini tidak pas, gitu. Kamu kalau megang jurmiyah misalnya, megang jurmiyah, kita tahu fa'il itu dibagi menjadi dua, ada zahir, ada dhamir. Sebenarnya ada fa'il lagi, fa'il mu'awwal bil masdar, tapi saya tidak akan menjelaskan. Nah ini kan megeli nih kan. Masih ada fa'il lagi mu'awwal bil masdar, tapi tidak dijelaskan sama sang guru. Fa inna dzalika yufattiru rughbatahu fil jali. Maka justru yang konkret yang dijelaskan oleh muallim tadi itu sudah tidak menarik kepada santri. Santri malah fokus mau mengkaji sesuatu yang dirahasiakan sama sang muallim. Dan itu akan mengganggu hatinya, bertanya-tanya, apa itu sebenarnya mu'awwal bil masdar? Ya kalau kajiannya nahwu, kalau kajian ilmu yang lain. Bahkan malah guru, muallim, ustadz, kiai tadi itu malah diasumsi, wah ini kiai apa ini kok pelik sekali tidak mau menjelaskan. Oh, malah muncul asumsi penilaian jelek dari sang santri kepada sang muallim. Kenapa? Karena muta'allim atau santri itu mengira setiap orang itu layak untuk mendapatkan ilmu daqi. Itu menurut penilaiannya santri. Saya sudah layak kok menjelaskan, kok tidak dijelaskan. Nah seperti itu. Padahal sang kiai tahu kalau santri ini tidak layak. Kenapa? Wong yang jali, yang zahir saja tidak mampu dia menghafal, masa kemudian saya turunkan lagi dengan membahas ini? Kan saya tahu sebagai muallimnya. Tapi muallimnya punya satu kesalahan. Yo kenapa kok masih dipamer-pamerkan? Ada sebenarnya kajian yang lebih mendalam. Tidak usah, ya tidak usah diterangkan, selesai begitu. Nah, baru nanti kalau sudah santrinya sudah layak, langsung aja dijelaskan. Kira-kira begitu. Fama min ahadin illa wa huwa radin anillahi subhanahu fi kamali aqli. Fama min ahadin, tidak ada seorang pun illa wa huwa radin anillahi subhanahu fi kamali aqli, kecuali ia ridho kepada Allah fi kamali aqli, ia berada pada dalam kesempurnaan akalnya. Fama min ahadin illa wa huwa radin anillahi subhanahu fi kamali aqli. Tidak ada seorang pun yang ridho kepada Allah, ya. Tidak ada seorang pun kecuali ia ridho kepada Allah, ia berada dalam kesempurnaan akalnya. Wa asadduhum hamaqatan wa ad'afuhum aqlan huwa afrahuhum bi kamali aqli. Paling dahsyatnya kebodohannya manusia, paling lemahnya akalnya manusia adalah mereka yang paling berbahagia dengan kesempurnaan akalnya. Kan seperti itu. Ada statement, tidak ada seorang pun kecuali ia ridho kepada Allah. Orang ini kalau sudah ridho kepada Allah, berarti dia berada dalam kesempurnaan akal. Tapi kemudian kan lanjutannya Imam Al-Ghazali, orang yang paling goblok sejatinya orang yang ia merasa paling sempurna akalnya. Oh mohon maaf, orang yang paling goblok, kemudian orang yang paling lemah akalnya, itu siapa? Yaitu orang
yang mereka paling merasa bahagia dengan kesempurnaan akalnya. Tadi kan ada statement, orang kalau dia sudah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, dia dikatakan akalnya sempurna. Kamu sudah ridho dengan takdir Allah, ridho berarti akalmu sempurna. Sudah betul lihat dalilnya kan? Alhamdulillah, saya ini kan orang sempurna akalnya, wong saya sudah ridho dengan apa yang terjadi ini kan, ya kan? Orang yang paling bahagia dengan kesempurnaan akal ini, kata Imam Al-Ghazali, dia adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling goblok, dan orang yang paling lemah akalnya. Yes. Paham ya? Paham? Yes. Wa bihadza, dan dengan ini yu'lamu diketahui anna man taqayyada minal awami biqaidi syar'i wa rusikha fi nafsihi al-aqaidul ma'thuratu anis salafi min ghairi tashbihin wa min ghairi ta'wilin wa hasuna ma'a dhalika sariratuhu wa lam yahtamil aqluhu aktsara min dhalika fala yanbaghi ay yushawwisa alaihi i'tiqadahu bal yanbaghi ay yukhalla wa hirfatahu. Ya, ayyukhalla itu kan betul, ayyukhalla. Ada kha apa enggak itu, Mam? Ada. Hah? Ada. Takut saya salah ketikannya di sini. Ayyukhalla betul ya? Ada kha-nya. Ya wis, kalau sudah fit enak. Wa bihadza, oleh karena inilah yu'lamu dikenali anna man taqayyada minal awami, sesungguhnya orang-orang awam taqayyada biqaidi syar'i, yang ia terikat dengan ikatan syariat. Paham ya? Terikat dengan ikatan syariat. Kemudian walam yahtamil aqlahu, mana? Warusikha fi nafsihi al-aqaidul ma'thuratu. Kemudian pada dirinya sudah ditetapkan, sudah terpatri akidah-akidah yang ma'thurah. Anis salafi, dari orang-orang salaf. Anis salafi, dari orang-orang salaf. Min ghairi tasbihin, tanpa ada penyerupaan. Wa min ghairi ta'wilin, dan tanpa ada penakwilan. Wa hasuna, dan baik, ma'adzalika, dengan akidah-akidah itu, sariratuhu, niat baiknya. Sariratuhu ini bisa bermakna niat atau batin atau bagian dalam dirinya. Wa hasuna, dan baik, ma'adzalika, bersama akidah-akidah itu, sariratuhu, niatnya. Walam yahtamil aqluhu, dan akalnya itu tidak memiliki kemungkinan aktsar min dzalika, yang lebih daripada akidah tadi. Fala yambaghi, maka tidak seharusnya, ayyusawwisa, seorang guru mengganggu, alaihi, pada dirinya, i'tiqadahu, pada keyakinannya. Bal yambaghi, bahkan seharusnya, ayyukhalla wa hirfatahu, hendaknya ia diajari, wa hirfatahu, bersama juga profesinya, kan begitu. Ayyukhalla bukan diajari lah ya, dibiarkan. Bal bagi balik bal bagi, bahkan seharusnya, ayyukhalla, dibiarkan. Lek pakai bahasa Jawa niku den ajaraki jarno. Ayyukhalla, dibiarkan, wa hirfatahu, bersama profesinya. Fa innahu law dzukira lahu,
Karena sesungguhnya jika disebutkan lahu kepadanya ta'wilatul zahiri, apa penakwilan yang zahir, in halla anhu qaidul awami, maka akan terlepas darinya qaidul awami, ikatannya orang awam. Walam yatayassar qaiduhu, dan tidak mudah qaiduhu, mengikatnya, bi qaidil khawasi, dengan ikatannya orang-orang khusus. Bi qaidil khawasi, dengan ikatannya orang-orang khusus. Fayartafi'u anhu, fayartafi'u, lalu hilang anhu darinya, asaddu, tirai penutup, alladzi bainahu, yang berada di antara dirinya, wa bainal ma'asi, dan di antara maksiat. Wa yanqalibulan, terbalik, syaitonan menjadi syaitan, maridan, yang jahat. Kan seperti itu. Paham ya? Yuhliku nafsahu, yang akan menghancurkan nafsahu pada dirinya. Yuhliku, menghancurkan nafsahu pada dirinya. Wa ghairahu, dan selainnya. Wa ghairahu, dan selainnya. Wa ghairahu, dan selainnya. Bal yambaghi ayyukhadha, bahkan seharusnya, ayyukhadha, untuk diarungi, ma'al awami, bersama orang-orang awam. Ma'al awami, bersama orang-orang awam. Fi haqaiqil ulumi, pada beberapa hakikatnya ilmu, ad-daqiqati, yang detail. Bal yaktasiru, bahkan membatasi seorang muallim, ma'ahum, bersama mereka tadi, ala ta'limil ibadati, untuk mengajarkan urusan ibadah-ibadah, wa ta'limil amanati, dan mengajarkan amanah, fisinaati, dalam beberapa perbuatan, allati hum bisadadiha, yang mereka menghadapinya. Dari sini kita tahu, katanya Imam Al-Ghazali, orang siapa yang dimaksud? Kata man ini di situ ada min bayaniyah, minal awam, orang-orang awam yang ia terikat, mengikat dirinya, terikat dengan ikatan syariat. Kemudian pada dirinya sudah mantap yang namanya akidah-akidah yang maksurah dari orang-orang salaf terdahulu. Kemudian akidah yang sudah menetap di dalam lubuk hatinya ini sudah sangat kuat, sudah tidak ada keserupaan, tidak ada penakwilan. Kemudian di samping itu niatnya dia juga baik. Bahkan akalnya itu tidak memiliki kemungkinan daripada akidah itu sendiri. Berarti maksudnya gimana? Akalnya sudah mantap, tidak ada kemungkinan begini dan begitu. Wes mantap seperti itu. Yes. Kalau kamu sudah menemukan orang awam yang sedemikian, dia betul, dia sudah sangat mantap dengan urusan ikatan syariat, akidahnya sudah kuat dan begitu. Tidak ada tasbih, tidak ada takwil sudah. Niatnya juga baik, tidak ada keraguan lagi. Maka bagaimana? Maka seorang mu'allim kalau sudah menemukan santri yang sedemikian, betul dia orang awam, maka tidak usah diganggu lagi akidahnya. Keyakinannya tidak usah diganggu. Terus gimana? Sudah biarkan saja bersama profesinya. Wong dia sudah mantap. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau disajikan namanya takwilatul zahir, takwilat, penakwilan yang zahir misalnya, maka nanti akan menjadikan dia itu lepas dari ikatan dia sebagai orang awam. In halla anhu qaidul awami. Kan tadi dia ikatan dia bersama orang-orang awam, bukan orang-orang khusus.
kok kamu ajari dia dengan penakwilan. Akhirnya kan nanti dia mikir, wong tadi sudah mantep kok malah diajari, digrogoti dengan penakwilan yang zahir. Kan berarti dia akan lepas dari posisi dia sebagai orang awam. Berarti dia bukan awam lagi dong. Kenapa? Karena kamu sudah mengajaknya dia berpikir, menakwil dan berinterpretasi, kan begitu. Memberikan penafsiran yang lain. Kan jadinya seperti itu. Nah, maka bagaimana? Nah, katanya Imam Al-Ghazali di sini, walam yatayassar qaiduhu bi qaidil khawas. Tapi kalau dia dilepas dari ikatannya orang awam, dia juga tidak mudah untuk masuk pada ikatannya orang-orang khusus. Seperti itu. Misal ada seorang imam. Imam ini orangnya awam. Kenapa? Dia hanya meyakini ilmu-ilmu yang sudah merasuk pada hatinya. Yang namanya keyakinan dia sudah terpatri kuat pada hatinya, sesuai yang ia dengarkan pada awal mula, sudah kokoh, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan secara akal. Yang tahunya dia cuma itu sudah. Ilmu yang lain, penakwilan yang lebih mendalam, informasi yang lain dia tidak tahu. Cuma adanya yaitu. Sudah. Kok ternyata muallim tadi memberikan sebuah ilmu. Itu loh Mam, sebenarnya masih ada penakwilan begini terkait dengan akidah kamu, yang kamu mengatakan begini menurut Al-Quran begitu. Nah, masih ada di takwil-takwil itu. Akhirnya posisi imam sudah tidak awam lagi, tapi dia akan masuk kepada orang-orang khusus yang dia sudah punya banyak informasi tentang hal itu. Padahal imam sendiri itu lam yatayassar qaiduhu bi qaidil khawas. Tidak mudah imam ini diikat, diposisikan dirinya sebagai posisinya orang-orang khusus. Fayartafi'u anhu saddul ladzi bainahu wa bainal ma'asi. Akhirnya penutup yang membatasi dirinya dan membatasi kemaksiatan. Karena nanti ada ruang dia bisa salah, bisa bermaksiat kepada Allah gara-gara ide liarnya. Akhirnya penutup tadi terbuka. Kalau imam dengan akidah kuatnya, kan dia sudah tidak ragu. Dia sudah tidak mau bermain dengan kemaksiatan secara akal, secara keyakinan, secara akidah, secara liar dan nalar yang berbahaya. Kan begitu, sudah mantap. Ternyata ini sama guru dijejali dengan pemikiran-pemikiran yang sedikit liar, urusan penakwilan. Nah, posisi dia mau dibuka kepada level berikutnya. Loh, imam ini menjadi tidak aman dari terjatuh kepada kemaksiatan. Kenapa? Keran antara imam yang sudah terjaga dengan keran yang di situ ada banyak kemaksiatan, ada banyak keliaran, kerannya itu dibuka. Nah, imam akan masuk ke situ. Iya kalau imam siap secara keilmuan. Kalau imam ini tidak pakar, kan bisa justru masuk pada kesesatan. Nah, seperti itu. Makanya di situ wa yanqalibu syaitonan marida. Justru imam nanti akan menjadi sosok yang syaitanan marida. Setan yang jahat akan nyemplung ke situ, yahliku nafsahu wa ghairahu, dan itu akan merusak pada dirinya dan juga merusak pada yang lain. Nah, ini kan medeni kayak gini ini. Kalau kayak gini ini membahayakan. Jadi seorang muallim itu harus tahu bagaimana kondisi muridnya, bagaimana kondisi santrinya secara akidah, dia itu ada di mana. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara keyakinan ini terlalu mendalam, itu ternyata juga kurang pas. Kenapa kurang pas? Lihat dulu santrinya. Kalau santrinya sudah mantap di situ, tidak usah kamu ngomong urusan keyakinan terlalu dakik ke dalam. Nah begitu. Malah menjadikan yang dia sudah berasa di posisi aman, malah kamu buka penutup tadi untuk nyemplung kepada kemaksiatan, sementara santri tadi belum siap secara keilmuan. Nah, katanya Imam Al-Ghazali, bal yambaghi ayyukhadha ma'al awami
fi haqaiqil ulumid daqiqati. Justru bagaimana? Ya sudah. Apa itu? Posisikan imam itu, makna yakhadha ini kan mengarungi, mendalami. Jadi imam ini posisinya diposisikan kepada orang-orang awam saja sudah, tidak usah diajak kemana-mana. Nah, begitu. Bahkan bal yaktasiru ma'hum ala ta'limil ibadat. Orang-orang yang sudah akidah dasarnya kuat, sudah ajari saja tentang ibadah, tentang amanat dalam urusan perbuatan-perbuatan yang akan dihadapi oleh mereka. Begitu. Wa yamla'u qulubahum minar rughbati war ruhbati. Kemudian kalau dia itu sudah sedemikian, katanya Imam Al-Ghazali, ajari apa tadi? Ajari urusan ibadah. Kemudian selain ibadah, ajari lagi namanya apa itu? Ajari urusan amanat. Amanat dalam setiap kerajinan, dalam setiap dalam setiap kerajinan perbuatan yang akan nanti menjadi, yang akan dihadapinya. Atau kemudian katanya Imam Al-Ghazali, selain itu apa yang harus diajarkan kepada santri-santri yang modelnya kayak gitu? Gampang, penuhi hatinya dengan urusan ar-raghbah dan ar-rahbah. Rasa senang untuk beribadah, rasa takut ketika melanggar. Makanya ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Targhib itu adalah memotivasi, At-Tarhib itu menakut-nakuti, sehingga kamu harus waspada. Seperti itu. Aminar raghbati, berupa senang, warahbati, dan takut, fil jannati, di surga, wan nari, dan neraka, motivasi ke surga. Ini kan semangat gitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah berhijrah, sekarang ini sedang trennya milenial remaja hijrah, yang kayak gitu itu tidak layak diajak ngomong akidah terlalu mendalam. Berikan akidah yang sudah mantap, sudah gitu loh. Kenapa? Mereka itu orang-orang awam. Tidak usah diajak dalil yang dakik-dakik. Kemudian kamu ajak diskusi, ajak debat, dia tidak tahu apa-apa. Terus motivasi ke surganya Allah, kita bersama dia masuk surganya Allah. Kan begitu. Jangan diajari kitab-kitab yang detail, tidak nyambung. Bagaimana takut ke neraka, itu sudah. Harus amanah dalam segala aktivitas, perbuatan, kerajinan, kan begitu. Kama nataqa bihil Qur'an, sebagaimana yang difirmankan oleh Al-Qur'an. Wala yuharriku alaihim syubhatan. Tidak usah digerakkan kesubhatan pada mereka. Kamu misalnya kamu pancing, kamu kasih bola liar, sebuah pemikiran nalar-nalar liar, tidak usah. Kenapa? Nanti ketika dia syubhat, kamu katakan begini, seret. Misal, kamu kalau melaksanakan kayak gini, misalnya dia meyakini, contoh, ada orang sudah meyakini Allah Ta'ala misalnya ada di atas arsy misalnya. Nah gimana? Tugas kamu gimana? Kemudian kamu berlogika, kalau ada di atas arsy, apa samanya kamu dengan Allah? Kamu di atas kursi misalnya, berarti Allah Ta'ala juga bertempat seperti kamu dong. Gimana kalau kayak gini? Nah ini dikasih bola-bola liar ya Pak? Nah, kalau kamu mau mengajak dia kepada aliran Asy'ariyah, Maturidiyah, saya dalam hal ini mendukung, ya kan? Kalau versinya Imam Al-Ghazali tadi, kalau santri itu sudah mantap ya, yang dia yakini itu, ya sudah biarin aja lah, gitu. Tidak usah dikasih bola-bola liar. Kenapa kau seperti itu? Nanti akan muncul fa innahu rubbama ta'allaqat asyubhatu biqalbi. Justru nanti kerancuan kesyubhatan itu nanti nempel ke hatinya. Lu iya tak? Tapi karena kita aliran aswaja, perlu anak-anak hijrah itu kita doktrin begitu. Berarti Allah Ta'ala itu sama. Karena kata Imam Al-Ghazali ada kabar baik. Kalau dilempar
dengan bola-bola yang kayak gini, malah mereka nanti ada kemungkinan nempel. Iya ya. Nah, akhirnya nanti kembali kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Gitu. Baru nanti ketika Asy'ariyah dan Maturidiyah, biarin saja, enggak usah dikasih bola liar. Biarin saja, ajari tentang urusan amanah, ibadah, fikih-fikih itu sudah. Seperti itu. Ini termasuk ilmu ini yang mantap untuk mengajak mereka untuk masuk kepada akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yes, kita lanjutkan. Kemudian, kenapa kok tidak boleh kemudian dikasih lempar, dikasih kesyubhatan? Artinya semacam diskursus, permasalahan ringan tapi butuh dipikirkan. Fa innahu rubbama ta'allaqat asyubhatu biqalbi. Karena barangkali kesyubhatan yang dilemparkan oleh seorang muallim tadi justru itu nanti mengikat kepada hatinya, wa ya'suru alaihi halluha. Wa ya'suru alaihi halluha, justru nanti akan menjadikan sulit mengurainya, kan begitu. Fayashqa, maka dia nanti akan menjadi sakit. Ngerti sakit ya, celaka. Syakiyun itu celaka. Fayashqa, nanti dia akan menjadi celaka saja. Yashqa kita maknai celaka. Fayashqa, maka nanti ia akan menjadi celaka, wa yahlik, dan akan rusak. Fayashqa, lalu dia akan menjadi celaka. Fa innahu rubbama, barangkali ta'allaqat itu menjadi terikat asyubhatu, kesyubhatan tadi, biqalbihi, pada hatinya muta'allim, biqalbihi, pada hatinya muta'allim, wa ya'suru dan sulit, wa ya'suru dan sulit, alaihi, bagi dirinya, pada dirinya, halluha, melepas kesyubhatan. Kalau nanti sudah melekat kesyubhatan atau semacam pancingan-pancingan nalar tadi itu, malah nanti dia sulit untuk melepasnya. Kenapa? Karena dia sendiri adalah orang yang memang secara kemampuan dia tidak punya kemampuan untuk berpikir yang lebih mendalam.